itu bukan untuk kita, bukan lagi kita cari, tapi kemenangan itu sudah Tuhan berikan dan kita sudah menerimanya. Daripada pemenang berdasarkan Rasul Paulus, dalam surat Rasul Paulus Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, bahwa di sana dijelaskan ada beberapa hal penting, paling tidak ada 2 hal penting yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menjadi lebih dan lebih dari seorang pemenang. Dan itulah merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32, firman Tuhan berkata bahwa untuk kita bisa menjadi seorang lebih dari pemenang, maka tidak cara lain kita harus hidup berada di dalam kekuatan Tuhan, atau kita selalu berada dalam pengandalan Tuhan. Amin. Karena kita di Yeremia berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini memang selalu penuh dengan corak ragam yang mewarnai perjalanan kehidupan kita, ya. Ada yang memang hidupnya biasa-biasa saja, ada yang memang hidupnya itu betul-betul dia menikmati, ada yang memang hidupnya itu dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan itulah sebabnya kita dituntut untuk bagaimana memahami dan memaknai kehidupan itu dengan kehidupan yang dimana kita berasaskan atau berlandaskan kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya dalam bagian ini firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ingin menikmati kemenangan yang sudah diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka tidak ada cara lain saudara dan saya harus hidup selalu dan berada dalam kekuatan surga. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah apa masalah terbesar dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa mendefinisikan satu persatu atau mencatat satu persatu bahwa masalah terbesar saya itu ketakala saya tidak memiliki uang, atau masalah terbesar saya itu tak kala usaha saya terganggu, atau saya berada dalam satu kondisi yang tidak harmonis, atau mungkin saya mengalami sakit penyakit. Tapi saya mau beritahu bagi kita yang kemudian dengan tekanan-tekanan seperti itu, kita sudah mulai bergeser dari keyakinan kita, dari komitmen kita untuk mencari solusi menurut cara kita. Yang tadinya kita berkata bahwa kita mengandalkan Tuhan, tapi karena persoalan itu, maka kita mulai mencari solusi dengan cara mencari pertolongan di luar Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau beritahu bahwa masalah terbesar manusia itu bukan hal itu, kurang uang, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi masalah terbesar kita itu adalah tak kala Anda dan saya sudah mulai mengalami dalam satu kondisi bahwa Tuhan itu sudah tidak care lagi dengan saya, Tuhan itu sudah tidak peduli lagi dengan saya. Yesus mengalami hal yang demikian. Dia berkata, Eloi, Eloi, ya Tuhanku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak berteriak bahwa sakit ini, saya dicambuk, saya dihina, saya dipukul. Tapi Yesus seakan-akan dia bahwa Tuhan itu meninggalkan dia. Dan itu dia berteriak dalam kemanusiaannya. Pemahaman itu memberikan kepada kita sebuah petunjuk bahwa hal yang terbesar atau masalah yang terbesar itu, tak kala Anda dan saya sudah mulai berada dalam pemahaman bahwa oh Tuhan itu pilih kasih, oh Tuhan itu tidak peduli, oh Tuhan itu sudah meninggalkan saya mau beritahu kepada kita, itu bukan ciri daripada seorang yang hidup dalam kemenangan. Tetapi orang yang hidup dalam kemenangan itu adalah Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu mengarahkan dan memfokuskan seluruh aspek kehidupannya